lagi gitu kan. Kita jadi teringat dalam kondisi itu kira-kira seperti apa, dan kita jadi kebayang bahwa itu akan terjadi seperti dulu dan sakitnya bakal seperti waktu itu atau bahkan lebih parah lagi. Ketika kita punya kesadaran akan situasi trauma itu dan bagaimana cara kita menyelesaikannya, tahu kondisi kita seperti apa gitu. Kemudian kita jadi harusnya belajar gitu kan. Oh, kemarin aku akan terpicu kondisi ini sehingga aku terasa lagi ingatan-ingatan traumatisku sehingga aku harus segera seperti ini. Waktu itu gagal, sekarang saya harus lebih preventing gitu kan tentang itu terjadi lagi apa tidak kayak gitu, karena dengan seperti itu kita jadi lebih awal bisa meminta tolong kepada orang lain, kita lebih bisa minta tolong kepada orang-orang yang bisa membantu kita gitu ya, karena tidak seharusnya kita juga terlalu apa ya, eh, terlalu percaya diri kita bakal menyelesaikan semua sendiri, karena kalau kita terlalu menyelesaikan semua sendiri juga belum tentu bakal hasilnya efektif. Ada kondisi di mana orang itu akan eh, apa ya, karena dia nggak pengen ngerepotin orang lain akhirnya semuanya dipikirin sendiri, diselesaikan sendiri, dia diem aja ngerasa kalau dia selama ini dengan berusaha tenang itu semua akan baik-baik saja. Padahal sebenarnya ketika dia dalam kondisi berusaha tenang itu dia hanya menciptakan efek placebo aja, menciptakan efek sementara aja seakan-akan permasalahannya selesai gitu kan. Padahal sebenarnya itu belum selesai. Suatu ketika kondisinya dia lemah gitu ya, lemah secara psikologis itu maksudnya lagi capek, jenuh, banyak pikiran, itu akan muncul lagi dengan mudahnya. Itu muncul ke permukaan dan akan mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Artinya eh, kalau kita kembali ke pertanyaannya tentang trauma informed core yang ditanyakan sama Mbak Jackie Live Update gitu kan, apakah berhubungan dengan kesehatan mental? Iya, berhubungan sama kesehatan mental gitu kan. Dan apa ya? Ini sebenarnya ke arah bagaimana sih usaha kita untuk bisa memahami, mengenali, merespons efek trauma dalam berbagai konteks. Jadi maksudnya dengan kita jadi sadar, tahu bagaimana cara menyelamatkan diri gitu kan ketika dalam kondisi itu gitu kan. Lalu menciptakan rasa percaya kepada orang lain, mencari dukungan-dukungan di lingkungan sekitar kita yang itu kolaboratif ya, bukan cuma searah doang gitu kan. Itu akan memberikan dampak positif buat diri kita, dan eh, apa ya, belajar untuk berani mengungkapkan kepada jalur yang resmi gitu ya. Maksudnya ketika memang ada orang yang mencoba memicu kita lewat hal-hal yang berupa apa ya, sesuatu yang agresif, bullying, atau mungkin sesuatu yang membuat kita dipaksa untuk mengingat trauma kita lagi, kita juga bisa melaporkannya melewat jalur-jalur tertentu. Artinya suara kita juga harus belajar untuk diungkapkan gitu kan. Terus artinya memang ini bagian dari apa ya, kan kita bahas tadi kan trauma informed core gitu. Jadi kita tahu intinya kalau kita secara ini ya, secara harfiah ya. Coba kita bayangkan sebagai kita itu memperoleh inti agar kita terinformasi tentang kondisi trauma kita lah kayak gitu tuh. Trauma informed core itu adalah kondisi di mana kita itu terinformasi secara cukup tentang kondisi trauma yang kita alami. Atau setidaknya kalau kita tahu orang lain yang dalam kondisi trauma, maka kita harus tahu bagaimana cara menanganinya orang itu juga. Jadi bisa bersifat apa ya, dua arah juga gitu ya. Artinya nggak cuma manfaatnya buat diri kita karena kita juga pernah trauma, kita jadi belajar tentang harusnya seperti apa sih dalam kondisi traumatis, sehingga informasi yang kita pelajari itu juga akan bisa bermanfaat ketika kita harus membantu orang yang kebetulan punya kondisi serupa sama kita gitu kan. Itu jadi akhirnya kita menciptakan hubungan positif secara sehat mentalnya gitu. Gitu Mbak Jackie Live Update. Berdasarkan cerita Mbak Jackie dan berdasarkan apa yang saya pahami serta apa yang barusan saya baca, menurut saya ini sangat berhubungan sama kesehatan mental gitu. Dan kalau memang ada apa ya, mulai naik lagi informasi semacam ini di anak-anak zaman sekarang, di generasi Z, tentu ini akan positif banget ya, karena trauma informed core akan membuat kita jadi apa ya, belajar tentang pentingnya bagaimana menangani kondisi trauma yang itu akan baik untuk kondisi kesehatan mental kita. Gitu Mbak Jackie Live Update. Berarti berdasarkan penjelasan Mas Dani tadi,
trauma informed core itu salah satu bentuk self care gitu ya Kak ya. Berarti memahami atau mengenal diri kita sendiri terkait trauma-trauma yang pernah kita lalui gitu. Betul, dan tidak harus belajar dari apa yang kita alami karena pasti buat beberapa orang yang kondisi traumanya berat, untuk mengingat kondisi yang pernah terjadi di masa lalu aja itu sudah sangat berat, sangat sulit ya. Bisa jadi kita juga bisa memperoleh pembelajaran tentang trauma ini juga berdasarkan pengalaman orang lain ya. Kan sekarang ada beberapa kanal-kanal YouTube yang itu, atau beberapa media lainnya, podcast dan segala macam yang juga mengekspos gitu tentang kondisi-kondisi seorang, tujuannya mungkin positif untuk bisa menginspirasi bagaimana cara kita menghadapi situasi trauma, dan itu positif sebenarnya secara itu. Nah, karena itu akan membuat kita jadi tahu dalam kondisi yang berbeda dan berbagai setting kalau itu terjadi bagaimana kondisinya kayak gitu. Dan ada orang yang pernah mengalami itu, harapan memberikan inspirasi, dan dengan cerita itu memberikan motivasi ke kita. Oh, ternyata dengan kondisi yang kurang lebih serupa, kita jadi tahu bagaimana harusnya bisa menangani kondisi trauma dalam diri kita. Setidaknya kita tahu ada orang yang berhasil melewati sesi itu, dan kita jadi termotivasi untuk mencoba untuk lebih baik lagi ke depannya. Kayak gitu Mbak Jeki Live Update. Dan positif sekali sebenarnya kondisi, maksudnya trauma informed core ini, tren ini kayak gitu. Baik Mas, terima kasih Mas atas informasinya. Sama-sama. Kayaknya lagi nggak enak badan nih Mbak Jeki Live Update nih. Suaranya agak serak-serak basah. Eh, ada Mas car washing body ini. Mas, apakah normal orang yang nggak bisa nangis saat itu juga waktu berduka? Ini akan jadi pertanyaan terakhir mungkin. Oke, karena kita sudah 30 menit. Yep. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ini dari Mas car washing body. Apakah normal orang yang nggak bisa nangis saat itu juga waktu berduka? Apakah normal? Normal atau tidaknya itu kita nggak bisa menentukan berdasarkan kebanyakan orang seperti apa. Jadi kita harus cek dulu secara individually gitu ya, apakah memang ada kondisi tertentu yang menyebabkan orang ini nggak bisa nangis gitu. Karena bisa jadi beberapa orang merespon sesuatu itu dengan delay gitu kan, kayak tadi ada saya baca di bawah, ada yang Kak Mbak Lala ini kan delay 10 hari kemudian segala macam. Itu pasti ada alasannya orang seperti itu. Jadi mungkin lebih tepatnya kita nggak bisa bilang normal atau tidak normal gitu kan. Tapi lebih ke kalau orang dalam kondisi itu, maka apa yang harus dilakukan? Lebih baik kayak gitu yang kita bahas gitu ya. Karena kalau kita mengklasifikasikan orang antara normal dan tidak normal, seakan-akan orang-orang yang dalam kondisi yang tidak sama seperti orang lain, maka dikatakan tidak normal. Padahal sebenarnya kalau kita ngomong tentang kesehatan mental, tentang psikologi, maka apa ya, every individu have their own karakteristik gitu kan. Jadi setiap orang punya karakteristiknya sendiri karena manusia, saya bilang tadi seperti di awal ya, ketika saya ngobrol tentang apa tadi sama Mbak Liza tadi, itu kan saya bilang kalau manusia itu berasal dari keluarga yang berbeda-beda, pola asuh yang berbeda-beda, dengan ketemu sama teman yang berbeda-beda, ketemu bersosialisasi, guru sekolah, akhirnya keputusan-keputusan yang diambil juga berbeda-beda, membentuk orang menjadi sosok yang berbeda, sehingga normal atau tidaknya, kemudian kondisinya seperti apa, itu beda-beda setiap orang, munculnya responnya gitu kan. Ketika kita sedang berduka kemudian tidak bisa nangis, banyak sekali faktor yang mendukung terjadinya situasi itu. Karena mungkin ada beberapa orang yang pernah mengalami hal yang serupa, kemudian dia mengalami hal yang seperti itu lagi di waktu yang tidak jauh berbeda jaraknya, akhirnya dia menjadi tertegun gitu kan. Maksudnya dia jadi nggak tahu harus gimana, karena mungkin itu orang yang dia sayangi, sehingga dia benar-benar di sosok yang di situasi yang sangat apa ya, bisa tegang dan terpukul sekali gitu kan. Akhirnya dia bahkan untuk nangis saja tidak mampu kayak gitu. Nah, sebenarnya ekspresi sedih itu tidak harus selalu berupa nangis, tapi juga bisa dalam bentuk yang lain, mungkin yang
di mana dia mengungkapkannya atau dia diam terpaku, raut mata dan segala macam, itu juga bisa jadi bagian dari bentuk sedihnya gitu kan. Karena ada beberapa orang juga kalau sedih juga nggak sampai nangis, tapi juga mungkin dalam kondisi yang diam gitu kan, atau mungkin dia cenderung ekspresinya dalam bentuk perilaku membatasi diri dari lingkungan sosial gitu kan. Jadi ketika berduka, ketika orang terlihat dia tidak mampu untuk menangis, maka bisa jadi memang ada ekspresi lainnya yang muncul, yang itu tidak harus dalam bentuk menangis. Jadi ketika ada orang yang sedih terus kemudian kita tanyain, kamu sedih apa enggak, kok enggak nangis, ya sebenarnya enggak harus nangis untuk mengekspresikan sedih atau rasa duka kita. Banyak sekali orang-orang yang tidak mampu mengekspresikannya dengan nangis, ya dia mampunya melaksanakannya ekspresinya lewat cara yang lain, dan itu sangat tidak apa-apa gitu kan. Tapi sekarang permasalahannya adalah ketika eh, ekspresi respon nangisnya atau respon sedihnya, entah itu wajah sedih dan segala macam, feel-nya, sensitivitasnya itu tidak dalam apa ya, tidak dalam rentang yang dekat, tapi justru berhari-hari seperti yang diceritakan oleh Mbak Lala gitu kan. Itu harus dipertanyakan gitu kan, harus dipertanyakan kepada diri sendiri atau kepada orang lain yang mampu memberikan penilaian objektif untuk kita gitu ya. Karena eh, kita perlu diskusi, perlu ngobrol, perlu self discuss kepada diri kita sendiri, eh, keberartiannya gitu. Kadang-kadang orang-orang juga nggak merasa kalau misalnya putus sama pacarnya juga tidak perlu nangis juga, karena mungkin ya ada beberapa orang yang merasa dengan putus sama pacarnya dia lepas dari sebuah permasalahan yang sudah lama dia ingin hilangkan gitu kan, karena jadi dia nggak perlu nangis gitu kan. Tapi sekarang ada orang-orang yang sangat memorable banget masalah apa masa-masanya bersama pacarnya, dan ternyata itu membekas sesuatu di dalam dirinya gitu kan, yang membuat dia jadi tidak mau kehilangan momen-momen pentingnya gitu kan. Akhirnya ya dia jadi nangis gitu kan. Tapi kemudian bisa jadi 10 hari kemudian ketika dia nangis itu mungkin juga atau Mbak Lala nangis gitu ya, mungkin eh, ada sesuatu yang apa ya membuat dia teringat kembali gitu kan, dan teringat kembalinya itu yang pas momen pentingnya. Tapi ketika kemarin-kemarin dia ngerasain diputusin atau mungkin putus atau mungkin dia yang memutuskan situasi relasinya itu, juga bisa jadi nggak langsung nangis karena mungkin apa ya teralihkan oleh pekerjaan yang lain, pikirannya fokusnya dan segala macam teralihkan gitu kan. Jadi ya nggak bisa langsung nangis. Jadi ada kondisi-kondisi yang perlu kita lihat secara mendalam gitu ya, tentang kondisi-kondisi orang tertentu. Nah, ini juga ada yang ceritanya Mas Karus Yumbadi baru sedihnya pas sudah 1 bulan gitu kan. Ada beberapa orang juga yang ketika hari-hari pertama atau beberapa hari awal gitu dan menit-menit awal gitu ya, mungkin masih harus 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 memproses demikian rupa kesiapan dia, kehilangannya segala macam, dan itu tidak sama setiap orang gitu kan, kesiapan seseorang untuk ditinggalkan dan segala macam. Dan mungkin ada beberapa orang yang mourningnya gitu, masa berdukanya, kerasa dukanya dan segala macam itu nggak sama, ada yang seminggu, ada yang sebulan gitu kan, sangat wajar sekali. Bahkan ada orang yang saat hari dukanya itu sedih, tapi kemudian lama gitu dia kemudian setelah itu tidak sedih lagi, muncul lagi sedihnya ketika sudah setahun atau mungkin 2 bulan kemudian, atau beberapa tahun kemudian gitu kan. Ketika dia melihat kembali memori-memori lama, foto-fotonya atau apa itu, yang akhirnya dia ingat kembali. Kalau dibandingkan sama drakor atau film ya kita nggak bisa membandingkan sama hal yang seperti itu ya, karena kan itu sudah scripted gitu ya, sudah ada skenario nya. Jadi jangan membandingkan sesuatu yang tidak head to head gitu ya, nanti yang tidak tidak setara gitu kan. Mbak Jakil Update berarti artinya TS ini salah satu bentuk yang untuk meredam trauma. Bukan untuk meredam trauma ya, tapi membuat kita jadi terinformasi tentang sesuatu yang penting, bagaimana cara menangani atau mengelola trauma diri kita maupun trauma orang lain. Karena TAC ini mengenai diri kita sendiri, ya betul. Karena dengan kita trauma inform core tadi, kita jadi belajar mengenal diri kita yang baik dan positif serta negatifnya gitu kan.
Ini masih ada pertanyaan terakhir dari Mbak Liza ini. Ini pertanyaan terakhir dari yang terakhir ya. Mbak Liza, pertanyaan kedua dari Mbak Liza. Mas, kenapa ada pasangan yang bisa mengalami empty love gitu kan? Mas, kenapa ada pasangan yang bisa mengalami empty love? Ya, bisa aja gitu. Karena ada beberapa orang yang menjadikan berhubungan berpasangan itu hanya sebagai status, atau itu bagian dari status sosial, atau sorry ya, tadi kan status sosial, ada juga mungkin sebagai bagian dari kontrak sosialnya. Kontrak sosial itu misalkan ada beberapa kondisi yang kayak kawin kontrak segala macam segala, atau mungkin dia apa ya, kan ada sekarang ya, ada beberapa kondisi kayak cari pasangan di aplikasi dating apps gitu kan, yang itu untuk nyari temen buat hadir di nikahan temen atau apa, itu kan bisa aja kayak gitu. Jadi ya kosong cintanya, perasaannya nggak ada yang gimana-gimana, karena memang kita kalau ngomong love atau friendship gitu kan, maka itu harus bersifat dua arah. Hubungan itu kan menghubungkan dua titik gitu kan. Titik yang satu dan titik dua, yang kedua harus berhubungan. Kalau cuma satu titik ya bukan hubungan gitu kan. Eh, Kalau ada yang istilahnya one sided love gitu ya, itu ya juga agak aneh istilahnya, karena love itu dua dua titik, dua pihak, nggak mungkin satu titik gitu ya. Kalau one sided ya bukan love namanya, ya itu namanya ya, apa ya, kagum aja itu. Mungkin kebetulan berbalas dengan respon baik dari orang yang bersangkutan, sehingga akhirnya eh, apa ya, ya dia kepedean, atau mungkin dia merasa kalau oh orang ini baik banget berarti dia suka sama aku, ya itu mungkin salah tafsir dan segala macam, yang membuat akhirnya ketika menjalani itu yang satu bilang ini pacarnya, satunya cuma bilang temenan gitu kan, akhirnya empty love gitu kan. Jadi ya nggak cinta, betul ya, betul, karena ada memang saya pahami gitu ya, beberapa orang yang ya cuma bilang cinta karena dia tidak memahami dengan penuh gitu ya arti cinta itu sesungguhnya kita, bahwa kalau cinta berarti kan menerima baik dan jeleknya, baik dan buruknya, positif negatifnya, kelemahan dan kelebihannya. Berarti artinya ketika dia hanya menerima baiknya saja, ketika dia tidak menerima buruknya, maka ada satu kondisi ketika muncul buruknya, maka dia tidak mau beraktivitas atau merespon atau bahkan terlibat dalam kondisi buruk itu. Nah, artinya ya sudah, berarti bukan cuma cinta, tapi bukan cuma empty love, tapi bahkan ini bukan love gitu kan. Ini bukan hubungan. Ini hanya status aja, ini hanya sesuatu yang syarat aja gitu kan. Syarat bahwa saya perlu ada orang yang kelihatan seperti pasangan saya. Ya, sebenarnya kalau kita mau lebih dalam, lebih deep lagi, maka ya tidak bisa seperti itu gitu kan, kalau kita ngomong seperti itu. Ini yang kita sering lupa, bahwa jangan-jangan ini adalah awal mula dari toxic relationship, memiliki hubungan yang seakan-akan dipikir ada hubungan, tapi itu hanya bersifat satu arah gitu kan, atau kita hanya merasakan itu sendiri sementara pihak satunya tidak merasakan itu. Nah, ini yang jadi PR gitu ya buat kita semua. Tadi kita ngebahas tentang informed trauma core atau trauma informed core, yang tujuannya mengenali diri sendiri seperti apa. Nah, sebenarnya nggak harus tentang trauma informed core aja, tapi semuanya perlu kita kenali untuk diri kita sendiri. Tujuannya adalah supaya kita siap ketika kita dalam kondisi yang terpuruk. Ketika kita tidak ada dalam kondisi sama orang lain yang bisa bantu kita, nah kita juga bisa bantu diri kita sendiri gitu kan. Kita bisa tahu harus yang kita lakuin seperti apa gitu. Sehingga kita nggak terlalu jatuh banget, karena kita sudah punya pertolongan pertamanya. Kalau kita tahu ada P3K untuk kondisi-kondisi yang terluka atau apa, kena pisau, maka kita juga perlu punya gitu kan pertolongan pertama untuk dalam kondisi yang eh, apa ya, kurang sehat secara psikologis, stres, trauma segala macam. Kita harus punya itu untuk diri kita sendiri. Nah, itu yang sekarang lagi sering digaungkan dalam teman-teman di psikologi gitu ya, bahwa penting untuk bisa mensosialisasikan tentang psychological first aid. Bagaimana cara kita membantu diri kita sendiri maupun orang lain dalam kondisi butuh dibantu secara psikologis.
gitu teman-teman semuanya. Dan ini jadi pertanyaan terakhir, mudah-mudahan kejawab ya untuk Mbak Lisa gitu kan. Kalau kenapa pada pasangan bisa mengalami empty love? Ya bisa aja karena motivasinya, motifnya, intensinya beda-beda setiap orang gitu kan. Jadi perlu dimaknai lagi hubungannya seperti apa agar kedepannya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Gitu dari saya, kita akan ketemu lagi di acara Berbinar Heroes to You berarti atau live TikToknya Berbinar Insightful Indonesia yang brandnya adalah @berbinar.in. Kita akan ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan buat kalian yang kelewatan materi atau obrolan talk show atau obrolan apapun itu yang kita bahas pada malam hari ini bisa kalian tonton lagi di YouTube-nya, di official YouTube-nya Berbinar di Berbinar Insightful Indonesia. Bisa kalian cek di sana karena kita tayangin ulang di sana supaya kalian bisa dapat manfaatnya terus-terusan gitu ya. Jangan lupa buat reshare, bisa di forward informasi-informasi penting yang bisa membantu teman-teman kalian ini lewat acara-acara berbinar di Berbinar Studio, live TikTok maupun di bisikan bicara asis kalau kalian berbinar di Instagram, biar teman-teman kalian semakin bisa apa teredukasi secara positif dengan psikologi gitu. Nggak cuma lihat dari influencer-influencer yang tolak ukurnya belum tentu benar gitu kan, karena mereka berdasarkan rasa aja atau apa, tidak berdasarkan keilmuan atau tidak ada basic latar belakang pendidikan yang serupa. Terima kasih buat Mbak Lala atas rose-nya. Selamat malam dari saya. Selamat beraktivitas dan beristirahat karena berbinar selalu ada buat kamu. Selamat malam.